Rasulullah SAW memiliki keharuman yang luar biasa. Meski tanpa minyak wangi, peluh keringat beliau sangatlah harum sehingga digunakan banyak para sahabat sebagai minyak wangi yang tidak tertandingi keharuman aromanya. Subhanallah. Dalam kitab Sahih Muslim hadis ke-6008 disebutkan bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah sahabat Anas bin Malik dan tidur siang sejenak di atas sebuah alas yang terbuat dari kulit yang sudah disucikan. Jadi Rasul tidur di atas sebuah hamparan kulit yang sudah disucikan. Karena di Jazirah Arab itu panasnya luar biasa dan Rasul termasuk insan yang mudah berkeringat karena sehat. Ada yang keringatan itu karena sehat, ada yang keringatan itu karena mau menghadapi calon mertua. Ya. Ini keringatnya Rasul, ini keringat sehat. Maka karena panas Rasul SAW berkeringat, maka basahlah kulit tersebut. Alas yang dipakai tidur itu basah. Dan kulit kan enggak nyerap. Kulit enggak nyerap. Coba jenengan kalau mau penasaran terbang itu jenengan pakai tidur. Nek keringatan nyerap enggak kira-kira? Enggak nyerap. Karena itu kulit enggak nyerap. Melihat keringan tersebut, maka ibu dari sahabat Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendapatkan ide yang brilian. Bagaimana caranya? Mengambil botol. Dan kemudian kain itu dilipat. Keringatnya Rasul itu diperes, dimasukkan ke dalam botol tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW melihat itu, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Setelah Rasulullah bangun, dilihat, loh kok banyak keringat di atas kulit tadi, diambil, dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Rasul tanya, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim membawa, keringatmu wahai utusan Allah, kami jadikan sebagai minyak wangi kami, sungguh ini adalah minyak wangi yang terbaik. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami inginkan keringat ini untuk anak-anak kami agar mereka mendapatkan berkahnya. Dan Rasulullah mengatakan, engkau akan mendapatkannya wahai Ummu Sulaim. Maksudnya engkau akan mendapatkan berkah itu untuk anak-anakmu wahai Ummu Sulaim. Tapi meski memiliki keutamaan dalam wanginya keringat beliau, beliau tetap menggunakan minyak wangi sehari-hari. Jadi Rasulullah selalu menggunakan minyak wangi setiap hari untuk mengajarkan kepada kita. Jadi banyak hal yang dilakukan Rasul itu untuk mengajari umatnya. Kalau Rasul sendiri tidak usah pakai minyak wangi, sudah wangi. Tapi Rasul itu ingin mengajari kepada kita supaya kita itu senantiasa dalam keadaan wangi. Terutama yang laki. Yang laki itu harus begitu. Ojo dumane payu ae. Jangan kebalik. Yang laki-laki tidak pakai minyak wangi, sing wedok pakai kolon, tahu kolon? Sing tulisannya colok gene, itu loh. Kolon liwat itu sampai sereng ambune ya. Jangankan manusia, nyamuk mati, Pak. Saking akene loh disemprot seperti itu. Kan banyak, jangan kalau ke pasar itu kan banyak. Waduh, akhwat-akhwat yang lewat. Akhwat yang lewat. Wah, Masya Allah, ini saya tahu ini pasti ambune merek ini jelas karena yang punya Sohibul Kosmetik. Nah sekarang kebalik, yang perempuan wanginya luar biasa, yang laki bau matahari, kadang-kadang bau santan, kadang-kadang bau besi tua. Kebalik ini, yang laki itu mestinya yang wangi, yang perempuan bukan berarti harus bau pace atau mengkudu, bukan. Yang perempuan itu tidak berbau. Nah, karena perempuan keluar dengan wangi itu hukumnya haram, tidak boleh. Kapan perempuan boleh pakai minyak wangi? Kalau sudah mau sholat di rumah, di depan suaminya, di depan sumami, di depan sumami yang wangi, baju yang baik. Nah, kalau keluar jangan kebalik, depan sumami jaluk ini. Ya, suaminya datang sing wedok ambune bawang larang rupane dia ya.
Enggak kok sampai nempel di kelambi, Dik. Ambune ya Allah. Kira-kira gimana? Sing perempuan di rumah yang wangi. Kalau keluar jangan ada bau perempuan. Nggih, Bu. Oh, ibu-ibu siap. Kalau keluar ojo bapaknya yang salah. Dik, keluar itu parfumnya yang dosen lho, Dik. Jegar-jegur. Parfumnya jegar-jegur. Ya apa ini? Semprotan, Dek. Mas iki haram, Mas. Bismillah, tanggunganku. Nah, perempuan hati-hati. Yang laki yang wangi. Nah, Rasul bagaimana? Pakai minyak wangi supaya kita niru kepada beliau. Karena kalau Rasul tidak pakai minyak wangi sudah cukup. Tapi kita yang perlu. Nah, maka meski keutamaannya sebagaimana tertera dalam kitab Abu Dawud, Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatayyabu minha, bahwa Rasulullah memiliki minyak wangi harum hasil dari beberapa campuran bahan oplosan minyak wangi. Pakai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kewangian beliau. Beliau juga mengingatkan agar kita tidak menolak jika seseorang memberikan wewangian kepada kita. Diberi minyak wangi jangan ditolak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza utiya ahadukum raihana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah." Di dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza utiya ahadukum, jika salah satu dari kalian diberi ar-raihan, minyak wangi, wewangian, fala yarudduhu, jangan ditolak." Kan kadang-kadang kalau kita hadir pengajian itu kan ada yang memberi minyak wangi. Maulid itu biasanya kan ada. Mahalul Qiyam itu kan biasanya ada di depan. Fala yarudduhu, jangan ditolak, kata Rasulullah SAW. Fa innahu kharaja minal jannah, karena sesungguhnya parfum itu, wangi itu aslinya keluar dari jannah. Jannah itu surga. Jangan ditolak. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dapati dalam majelis maulid seorang berkeliling membagikan minyak wangi ketika dilantunkan bacaan Mahalul Qiyam. Jika kita dapati seorang menawarkan seperti itu, jangan ditolak meski dengan berkali-kali dan dengan aroma yang berbeda. Cuman kalau yang bagi pas maulid itu saya rasa tidak usah terlalu banyak, semua maju nang ngarep. Sampai Mahalul Qiyam selesai minyak wangi dok, diambung ini campuran, akhirnya bau minyak kapak. Lah semua 17 orang. Ya saya rasa bisa Anda kasih kanan kiri jenengan, Mas. Depan, belakang. Cukup, tidak harus semua maju, 1-2 aja. Yang cukup maju itu 1-2 aja. Maka kalau diberi itu sangat baik. Jangan ditolak. Diberikan saja, jangan ditolak. Dan yang memberi minyak wangi jangan ngawur beli minyak wanginya. Ada yang bau Alteco. Minyak wangi banyak bau Alteco. Saya rasa yang laki pernah tahu lah. Minyak wangi ambu Alteco, karena ambu liane lah. Glukol atau yang lain mungkin tidak ada. Minyak wangi ini ambu Alteco. Padahal minyak wangi itu tidak harus mahal. Yang harga-harga 300.000 itu cukup sudah. Maka kita sebagai umatnya perlu untuk wangian yang baik aromanya, serta digunakan di beberapa kesempatan. Seperti 1, mau sholat, pakai minyak wangi. 2, mau Jumatan, terutama laki-laki kalau mau Jumatan dianjurkan Rasul pakai parfum yang tidak berwarna. Bukan parfum yang warnanya gelap, kalau bisa yang tidak berwarna, yang warnanya itu bening, itu lebih baik. Menghadiri majelis pakai minyak wangi, membaca Al-Qur'an pakai minyak wangi, dan beberapa kesempatan yang lain. Dan perlu diingat bahwa menggunakan minyak wangi keluar rumah ini sunnah untuk laki-laki saja dan haram bagi wanita. Karena akan menarik perhatian orang sekitarnya dan menimbulkan fitnah, ya, karena orang laki ini bau minyak wanginya perempuan itu akan mengandung ceket di hidungnya sampai seminggu. Eling, apa mana sing irunge bangir? Ya kayak bangir itu kayak bahim, nah ini kayak bahim ini bangir itu. Ceket hidungnya, nempel, tidak lupa kalau orang laki itu. Orang laki ini kalau masalah sama akhwat, waduh, laduni wis. Lihat apapun yang menarik itu tidak bisa dilupakan seumur hidup. Itu laki-laki. Bapak-bapak ngaku apa? Ayo, wis itu laki-laki memang. Kalau jenengan tidak begitu berarti jenengan perlu diperiksa kejantanannya. Jelas, enggak? Orang laki itu melihat sesuatu yang indah dari wanita, usia berapapun,
yang dia betul-betul tertarik, itu tidak akan pernah dilupakan sampai yaumil qiyamah. Saya mati. Itu laki-laki, wanginya orang laki tidak lupa, bayangannya iso iling. Di dalam kitab fikih begitu, bayangannya itu iso jadikan menarik. Bayangan muda. Loh, saking bahayanya orang laki. Maka seorang wanita akan mendapatkan pahala sunnah dengan menggunakan minyak wangi ketika di rumah, seperti ketika akan sholat, ibadah lain, terutama ketika menghadapi suami sendiri ya. Jangan ada suami orang bertamu kemudian ini jegar jegur dibuka nggih, mboten wonten, suami saya tidak ada, monggo masuk dulu loh Mas, sini loh, tidak apa-apa, masih tidak apa-apa, loh haram ya, itu suami orang dan bukannya dipakai di khalayak umum. Semoga sholawat serta salam senantiasa diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.